Hadhihi al-ubudiyah al-ammah. Ini dia yang dimaksud ubudiyah ammah. Menghamba kepada Allah, penghambaan diri kepada Allah yang sifatnya umum. Wa hiya laysat ikhtiyariyatan. Dan ubudiyah seperti ini bukan yang ikhtiar. Wa innama hiya ittirariyatun. Dan sesungguhnya hiya ubudiyah yang seperti ini itu adalah ittirar, nggak bisa menghindar. Semua orang pasti begitu. Yang iman, yang kafir, hewan, bahkan semuanya mau tunduk kepada Allah. Qala ta'ala walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Pada Allah menyerah. Ini bukan menetapi Islam ini. Aslama menyerah, menghamba. Siapa man fis samawati wal ard, semua yang di langit dan di bumi, tau'an wa karhan, secara taat maupun terpaksa, nggak ada yang bisa menghindar. Wa ilaihi yurja'un. Ini namanya ubudiyah ammah, bukan ubudiyah yang jenis ibadah yang dimaksud di atas, bukan ini. Wa qauluna, dan ucapan kami di atas, wahiyat taqarrubu ilaihi bima syara'ahu, maksudnya berarti yukhriju at-taqarruba ilaihi bima lam syar'a yusharri'hu minal bid'ah wal muhdatsati. Jadi ta'rif ini, definisi ini mengeluarkan taqarrub ilaihi, mendekat kepada Allah, cuman bima lam yusri'hu atau yusyarri'hu, tidak mensyariatkan siapa Allah pada ma, yaitu bid'ah maupun muhdatsat, hal-hal yang baru. Tuh. Jadi definisi ibadah itu mendekat kepada Allah sesuai dengan syariat Allah. Kalau mendekat kepada Allah tidak sesuai dengan syariat Allah, apa contohnya? Bid'ah dan muhdats, sesuatu yang dibikin baru, itu bukan ibadah. Karena nggak ada syariatnya dari Allah. Jadi ibadah itu tazallul, khudu, apa tadi? Ta'abbud, tazallul, khudu, ikhtiyari, taqarrub. Itu semua sesuai dengan syariat. Kalau nggak sesuai, bukan. Karena bima syara'ahu. Kalau bid'ah, bukan. Fala budda an yakuna taqarrubu ila Allah bima syara'ahu Allahu li'ibadihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh tidak, harus ada apa taqarrub kepada Allah itu sesuai dengan syara'ahu, bima syara'ahu, dengan hal-hal yang Allah mensyariatkannya li ibadi, untuk hamba-hambanya, lewat apa? Al-Qur'an, wa ala lisan rasulihi, dan lewat lisan utusan Allah, apa? Sunnah. Amma ayyuhdithal insanu ibadatan min indih, adapun memperbaharui siapa manusia pada suatu ibadah, bikin baru siapa manusia pada suatu ibadah dari sisi dia sendiri, au min indi syaikhihi, atau dari sisi syekhnya dia. Hati-hati. Makanya punya syekh pun, kalau sudah kita punya ilmu, harus dilihat juga dari syekh ini, dari pribadinya syekh apa, dari Quran dan hadis, dari sunnah. Au min indi fulanin, atau dari sisi si fulan. Au apa itu? Itu kira-kira ya fa juga itu. Au min indi fulan au fulan. Au fulanin ghairi Rasulillah, dari sisi si fulan atau si fulan, ghairi Rasulillah, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahiya, berarti kalau ngambilnya dari situ, fahiya ibadatun mubtadi'atun batilatun wa mardudah. Itu adalah ibadah yang bid'ah, batal dan ditolak, wa mardudatun. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Jelas ini maknanya ini. Hafal ini. Pokoknya amal tidak sesuai dengan perintahnya Nabi, sunnahnya Nabi, berarti ditolak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa
fi amrina, siapa yang bikin perkara baru, model baru di dalam perkara kami, agama ini, hada yang ini, ma pada apa-apa, laisa minhu yang tidak ada apa ma minhu termasuk amrina hada, fahuwa raddun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umuri, jauhilah oleh kalian beberapa yang baru dari perkara-perkara agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, segala yang baru itu hukumnya bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Hadza huwa ta'riful ibadah. Ini dia ta'rifnya ibadah. Apa tadi? At-ta'abbud wat tadallul wal khudu' al-ikhtiyari wat taqarrub ila Allah bima syara'ahu. Bima syara'ah, itulah ibadah. Nah, sekarang tadi disebutkan naqid al-awwal itu adalah syirik di dalam beribadah. Kita sudah tahu ibadah ini. Ibadah itu betul-betul menghamba kepada Allah, betul tazallul kepada Allah, khudu' kepada Allah, taqarrub kepada Allah sesuai dengan Quran dan hadis. Lah ini diduakan untuk Allah, untuk yang lain. Makanya wa amma syirku, adapun syirik, fa huwa maka syirik iku sarfu say'in, membelokkan sesuatu, min anwa'il ibadati, dari macam-macamnya ibadah itu, membelokkan li ghairillah, untuk selain Allah azza wa jal. Paham? Jadi tadi sudah paham apa itu ibadah, terus dibelokkan. Dibelokkan itu dicabangkan saja sudah syirik. Bagaimana kalau tidak kepada Allah sama sekali? Nah, itu super syirik. Super syirik melebihi lagi. Nah, dicabangkan tok itu sudah nggak boleh. Dicabangkan, dibelokkan. Kulna, kami mengatakan innal ibadata anwa'un katsiratun tu'khadhu minal kitabi was sunnah. Falau sarafa syai'an, kami sudah bilang di depan bahwa ibadah itu macamnya sangat banyak, diambil dari kitab Al-Quran dan Sunnah. Falau sarafa syai'an, jika seandainya membelokkan siapa orang pada sesuatu min anwa'i hadil ibadati, dari beberapa macam ibadah ini, li ghairillah, untuk selain Allah, fahuwa musyrikun, maka orang itu namanya musyrik, orang musyrik, melakukan kesyirikan asyirkal akbara, pada syirik yang besar, al-mukhrija minal millati, yang mengeluarkan dia dari agama ini. Syirik akbar yang membuat dia keluar dari agama ini, murtad dari agama. Contoh, faman dzabaha li ghairillah, siapa yang menyembelih untuk selain Allah, mestinya untuk Allah, wanhar, fasalli li wanhar, aw nadara li ghairillah, atau bernazar untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, nazar menyembelih di kuburan misalkan, au sajada li ghairillah, atau sujud kepada selain Allah, au da'a ghairallah, atau berdoa kepada selain Allah, minal amwati wal ghaibin, dari orang-orang mati maupun orang yang gaib, au istaghatsa bil amwat, atau istighatsah, minta pertolongan kepada orang-orang mati, au ghaira zalika, atau selain demikian itu ibadah-ibadah yang lain, fahadha qad asyraka billahi azza wa jalla, maka orang ini sungguh telah melakukan kesyirikan kepada Allah azza wa jalla. Kenapa dikatakan melakukan kesyirikan? Li'annal ibadati kullaha bi jami'i anwa'iha ikulillah, karena sungguhnya ibadah-ibadah, semua ibadah dengan seluruh macam-macamnya itu khusus untuk Allah. Kalau diduakan namanya syirik. Subhanallah, ini yang paling atas. Subhanallah amma yusyrikun.
Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Mana larangan syirik di sini? Ya, kesimpulannya, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah hanya kepadaku. Menyimpan ya mutakallim, liya'buduni aslinya ada ya. Berarti tidak boleh ibadah. Allah tidak menciptakan hamba untuk ibadah kepada selain Allah. Tidak untuk syirik, enggak, tapi untuk mentauhidkan ibadah hanya untuk Allah. Wa qala ta'ala wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ini langsung sembahlah Allah, ibadah kepada Allah, jangan menyekutukan dengan Allah pada sesuatu pun. Kalau kamu ibadah khusus untuk Allah, enggak boleh diduakan. Baik, paham tuh? Itulah syirik, segala macam kesyirikan. Ada orang itu duduk di kuburan, misalkan. Terus memanggil nama yang di dalam kuburan. Dengan tadi diikuti tazallul tadi, menghinakan diri, diikuti khudu, andap asor, diikuti taqarrub hatinya ini. Mbah Wali, Mbah Wali, Mbah Wali, Mbah Wali. Hatinya kayak orang baca Asmaul Husna itu, ya Allahul ladzi la ilaha. Nah, itu syirik. Karena itu ibadah, manggil itu kan berdoa. Yang diikuti rasa tadallul tadi. Jadi kalau hanya manggil biasa enggak, Mbah Wali, enggak diikuti tadallul, apalagi kalau guyang-guyu, gak krungu to sampean. Nah, itu bukan ibadah. Tapi kalau manggilnya konsentrasi. Di kuburan Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibal Qalbi. Hati-hatilah itu. Orang Nabi jauh dipanggil itu. Hati-hati. Kalau diikuti tazallul, khudu, apa tadi? Taqarrub, niatnya begitu. Apalagi diteruskan minta. Nah, itu syirik itu. Walaupun kepada Nabi. Tapi kalau itu hanya melampiaskan rasa cintanya, mahabbatur Rasul, cinta kepada Nabi, boleh-boleh saja. Seperti orang Madinah ketika beliau datang, belum sampai di Madinah sudah disambut dengan apa? Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Boleh saja. Tapi kecintaan, cinta kepada Nabi sebagai seseorang yang oleh Allah dianugerahi membawa nur cahaya di dunia ini bagi umat ini. Kecintaan kepada beliau, nah itu boleh. Tapi kalau sampai kepada tingkatan menuhankan Rasulullah, ya sama dengan orang Nasrani nanti. Menuhankan siapa? Nabi Isa. Naudzubillah min dzalik. Bisa nggak membatasi? Pokoknya dipahami dulu definisi ibadah itu. Definisi ibadah di depan itu. Kalau diikuti itu kok sama? Nah, itu berarti ya di situ syirkul akbar namanya. Syirik yang besar. Ya Rasulullah aghithni. Rasulullah pada sudah meninggal, aghithni. Istighatsah kepada Nabi, tolonglah aku. Nah, itu berarti menuhankan Nabi. Syirik itu. Musyrik itu. Pelakunya itu musyrik. Khalas.